kondisi sekarang, permasalahan lingkungan yang dihadapi di sekitar lingkungan kampus yaitu salah satunya penggunaan kantong plastik yang berlebih, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan atau penumpukan sampah plastik, salah satunya yaitu di sekitar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Permasalahan sampah plastik ini selain berdampak bisa mencemari lingkungan, juga dapat mengganggu pemandangan serta dapat menghambat aliran air yang ada di sekitarnya, dan bisa menjadi salah satu faktor pengganggu pembelajaran akibat bau yang ditimbulkan. Selain itu, sampah plastik ini memiliki karakteristik yang tidak mudah untuk terurai dalam tanah. Jikapun itu terjadi, pasti membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa di Universitas Riau seharusnya prihatin dengan kondisi lingkungan kampus kita yang seperti dipaparkan sebelumnya. Kita diharapkan bisa membuat jalan ataupun solusi yang digunakan untuk menanggulangi sampah plastik yang berlebihan ini. Salah satunya yaitu dengan pengolahan sampah plastik menjadi eco-brick. Eco-brick sendiri yaitu penggunaan botol plastik yang diisi dengan sampah plastik yang telah dipotong-potong dan sebelumnya sampah serta botol dicuci dan juga dikeringkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tumbuhnya jamur ataupun bakteri di dalam eco-brick. Eco-brick diisi dengan sampah plastik yang telah dipotong-potong kurang lebih 2 cm kemudian dipadatkan. Eco-brick ini adalah salah satu cara untuk mengurangi limbah sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kampus. Eco-brick ini juga bisa digunakan untuk membuat meja, kursi, ataupun kerajinan yang lain. Selain itu, evolusi ini bisa menjadi salah satu bahan pengganti yang bisa digunakan untuk pengganti batu bata dalam pembangunan, yang dimana eco-brick ini telah disesuaikan agar mempunyai sifat yang cocok untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Yang pertama kali kami lakukan yaitu mencari beberapa botol air mineral bekas yang akan digunakan sebagai wadah eco-brick. Setelah itu kami melakukan pengumpulan sampah-sampah plastik yang ada di sekitaran Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Setelah semua dirasa cukup, bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dicuci dan dikeringkan. Untuk plastik ataupun sampah-sampah yang akan dimasukkan ke dalam botol dipotong kecil-kecil agar memudahkan dalam penataannya atau pemadatannya. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah botol plastik, kantong kresek bekas, solasi bening, gunting, dan juga kayu yang digunakan untuk memadatkan sampah. Setelah eco-brick sudah siap, kita akan menyatukan eco-brick dengan menggunakan solasi, di mana eco-brick tadi bisa dikreasikan menjadi kursi. Berikut ini adalah peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah spesifik untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah spesifik. Dasar hukum peraturan pemerintah ini adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai sampah spesifik yang merupakan timbulan sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya, ataupun karena faktor lainnya yang memerlukan cara penanganan yang tidak normatif, berurutan, tetapi memerlukan suatu metodologi yang hanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.